Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Anjar Laksana. Selamat datang di Doviso Loto. Hari ini spesial karena Wuling Motor Indonesia ngajak kita untuk test drive Cloud EV dari Jakarta ke Bogor. Nah, di situ kita bisa ngetes nih Cloud EV, gimana kepresisiannya, gimana handlingnya, dan tentunya kita akan ngerasain seluruh rasa berkendara yang optimal bersama Wuling Cloud EV. Untuk itu, ikuti keseruan test drive hari ini. Halo teman-teman, jadi kita tuh lagi ada di sesi ngetes dari Jakarta ke Bogor. Dan kita ada beragam kondisi medan lah, jadi lumayan untuk ngerti karakter gimana Cloud EV itu seperti apa enaknya gitu kan. Begitu masuki kabin Wuling Cloud EV, rasanya nyaman sekali. Jok empuk bergaya awan, ya seperti namanya Cloud, bikin betah lama berkendara. Pengaturnya pun sudah elektrik, jadi semakin memanjakan penggunanya. Setelah kami duduk dan mengatur posisi senyaman mungkin, pandangan ke sekeliling area Cloud EV sangat jelas. Jadi misal dipakai ibu-ibu mengantar anak ke sekolah atau berbelanja sangat gampang, posisi dashboard juga rendah, visibilitasnya oke banget. Kemudian bentuk dashboard menjorok ke dalam, formatnya agak mirip seperti kepunyaan Honda Jazz generasi kedua. Wuling Cloud EV untuk pasar Indonesia hanya ada satu tipe baterai 50,6 kWh. Cloud EV menawarkan jarak tempuh 460 km berdasarkan CLTC, daya jelajah paling jauh di antara produk Wuling lainnya. Berbeda dengan REV yang cuma mengandalkan sistem pengisian AC, Cloud EV dapat dicas lewat fasilitas fast charging atau DC maksimal 30 kW. Untuk menyetrum baterai dari 30% sampai 80% butuh waktu 30 menit saja. Cloud EV dibekali motor penggerak model permanen magnet sinkronus motor. Ia menghasilkan tenaga maksimal 100 kW atau 136 PS dan torsi puncaknya mencapai 200 Nm. Harusnya sih cukup ya untuk menggerakkan mobil listrik sebesar ini. Nah, saat melesat bersamanya kita bisa melihat di meter cluster berapa jumlah tenaga yang digunakan, namun pakai satuan kilowatt. Saat auto berselancar bersamanya, impresi dari jantung elektrik ini sungguh mulus saat diajak berkendara. Jadi penyaluran tenaga dari rentang kecil ke rentang besar senyap dan enak. Tidak lemot juga tidak ada lonjakan energi yang secara tiba-tiba agresif. Nah, untuk mengakomodasi aneka mobilitas, tersedia mode berkendara ada Eco Plus, sangat cocok dipakai untuk kondisi jalanan padat di perkotaan. Jadi, kecepatan berkendaranya dibatasi hanya 80 km per jam. Sedangkan mode Eco biasa atau reguler bisa melesat di atas itu, namun tidak bisa diajak terlalu agresif. Paling pas ya mode berkendara normal, respon motor seperti kendaraan ICE secara umum, tidak lamban dan juga tidak terlampau agresif. Gaya berkendara ini juga dirasa paling ideal sebab penggunaan baterai relatif hemat. Nah, begitu kita beralih ke sport, terjadi dorongan tenaga yang lebih instan lagi tatkala menekan pedal akselerator. Untuk bergerak menuju 100 km per jam tidak butuh tempo lama. Sedangkan untuk mengoperasikan adaptive cruise control, gunakan tuas transmisi di balik setir ada di bagian kiri. Tekan ke bawah selama 2 kali. Maka Cloud EV sudah bisa mengikuti pergerakan kendaraan di depan. Jangan lupa aktifkan lane keeping assist agar setir mengikuti marka jalan. Praktis dan aman di jalanan. Lantas seperti apa sih handlingnya? Wuling Cloud EV menggunakan suspensi depan tipe MacPherson strut dan torsion beam di belakang. Jujur bantingannya sangat nyaman sekali. Namun yang jadi catatan, putaran lingkar kemudi sangat enteng. Betul, sangat menolong untuk dipakai saat parkir. Namun ketika Wuling Cloud EV melesat kencang, kemudi masih tetap ringan. Nah, semoga ke depan Wuling bisa mengkalibrasi ulang rasio steering wheel atau mengatur ulang lagi sistem IPS agar setir menjadi berat ketika kita sedang melesat kencang bersama Cloud EV. Tadi saya udah bawa dari Jakarta ke Bogor, sekarang giliran kita naik di baris kedua bersama Cloud EV. Kita mau ngerasain gimana enaknya, gimana kenyamanannya bareng Cloud EV. Jadi jujur kalau di baris kedua, headrestnya ini lumayan banyak lah, jadi kepala aman. Kemudian kalau headroom juga lega gitu kan. Kemudian joknya itu kan jelas kan namanya Cloud, kayak awan, joknya empuk banget gitu. Di belakang pun kita bisa sender nyaman, atau kita bisa atur juga di bagian belakang. Terus iya, walaupun di baris 2 tetaplah tampilannya estetik karena kita bisa ngelihat handle ya, door-nya. Terus kita ada ambient light. Terus kalau kita dengerin audio, kualitas suaranya tuh bagus, kedap juga. Terus kalau kita misal bawa makanan ringan, kita bisa juga manfaatkan minuman, ini bisa 2. Simple sih,
dan menyenangkan untuk di baris kedua. Oke teman-teman, itulah hasil perjalanan kami dari Jakarta menuju Bogor untuk impresi berkendara bersama Cloud EV. Kalau boleh kita ngasih rating bintang nih, saya kasih 8 dari 10 bintang. Jadi berkendaranya enak. Cuman mungkin ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi oleh Wuling Indonesia. Seperti steering yang terlalu ringan gitu. Dan masih hal banyak lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diskusi, boleh juga isi di kolom komentar. Kita bisa sharing di situ. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.